Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video perteaching saya Latifah Zaimatun SPD dalam kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi, Bu. Baik, Sehat. Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ucok, Bu. Ucok. Ada Iya, kabar? Ada kabarnya? Balik kampung, Bu. Dia ikut neneknya, Bu. Oh, belum balik ke sini ya? Belum, Bu. Tiket Oke. mahal katanya, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu berdoa untuk hari ini. Yang memimpin hari ini yang datang duluan tadi. Ayo, siapa yang datang duluan hari ini? Yeti, Bu. Bu. Bu Oh, Yeti, Yeti Bu ya. Yeti. Oh, iya. Ayo Yeti, pimpin doa. Baik kelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita belajar hari ini ya. Sebelum kita belajar, ayo kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota Kedengaran, Bu, termulia. suaranya. Halo Halo, Bandung. Ayo nyanyi sama-sama. Oke. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sebagai rasa nasionalisme kita ya. Dan di pelajaran ini kita mempelajari tentang pulau-pulau di Indonesia. Nah, salah satunya Bandung itu merupakan salah satu kota yang termasuk di pulau mana? Jawa, Bu. Jawa. Nah, Pulau Jawa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Apa kenampakan alam yang pernah kamu lihat di lingkungan sekitar kita? Ada laut. Ada laut, terus apa Banyak laut, lagi? Bu. Ada hutan, Pohon, gunung, hutan. pohon. Nah, ada pegunungan, ada laut, ada banyak ya kenampakan alam ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Semangat pagi. Semangat pagi, pagi-pagi luar biasa. Ayo, semangat pagi. Pagi, Luar biasa. Luar biasa. Oke, untuk hari ini kita ada dua muatan, yaitu muatan Bahasa Indonesia dan muatan IPS. Untuk muatan IPS, tugas kalian adalah mengamati dan membuat catatan kondisi geografis pulau-pulau di wilayah Indonesia. Nah, setelah kalian menyaksikan video, kalian menentukan ide pokok dalam bentuk peta konsep yang sudah disiapkan ya. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini ya, mengenai ide pokok dan kondisi geografis. Nah, coba perhatikan dua gambar yang ada di sini. Gambar apa yang kamu lihat nih? Gambar gunung ya, Bu. Ya, Gambar apa ya? gambar gunung, hutan ya. Hutan. Yang gambar tahukah kamu apa itu kondisi geografis? Ada yang tahu? Alamnya, Bu. Nah, kondisi alam ya. Nah, jadi yang terlihat di sini itu adalah gambar pegunungan. Dan kondisi geografis itu adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Oke, sekarang kalian saksikan terlebih dahulu tentang menentukan ide pokok.
Itu tadi sudah dijelaskan tentang cara menentukan ide pokok. Jadi, ide pokok. Arti dari ide pokok itu sendiri adalah kalimat utama yang berisi tentang pemikiran dasar yang diterangkan kalimat lainnya. Langkah-langkahnya dalam menentukan ide pokok, yang pertama kita harus baca bacaan dengan cermat. Yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan dalam bacaan tersebut dengan memperhatikan kalimat demi kalimat. Dan yang ketiga, tentukan pula kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Oke, untuk itu aku akan bagikan LKPD nanti setelah kamu mengetahui arahan dari kelas. Petunjuknya untuk LKPD pertama nanti kalian membuat peta konsep hasil ide pokok dari bacaan yang akan Ibu berikan. Dan proyek yang kedua itu kalian membuat kamus mini ya secara bersama-sama yang kalian tempelkan nanti di kertas berwarna. Baik, Bu. Nah, nanti untuk alat dan bahannya dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar Provinsi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sumatera sampai ke Papua. Papua. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tahu dulu pemahaman kalian nih. Nah, Ibu ada kuis, coba dijawab ya. Di sini Ibu hanya ada 3 pertanyaan sebagai pemula ya, supaya kalian lebih tahu tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita mulai ya. Ya, Bu. Bu. Ayo bersiap untuk pertanyaan pertama. Sumatera. Sumatera, oke. Untuk pertanyaan kedua, Sumatera benar. Bersiap untuk pertanyaan kedua. Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi. Ayo, Sulawesi atau Kalimantan? Sulawesi. Sulawesi ya. Sulawesi. Sana. Jawaban yang benar Sulawesi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Harefa. Pertanyaan ketiga, yang terakhir nih. Ayo perhatikan. Jawa. 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 Oke. Nampak Kita Mbak Bu lihat Wiwin nampak dulu Jawa ya. jadinya gitu. Oke, benar. Artinya kalian sudah tahu ya pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Dari gambar saja kita sudah bisa menentukan pulau apa itu. Wajib tahu ya kita orang Indonesia ya. Iya Bu, kami kira orang Jepang. Ya, itu. Bu. Oke, kita lanjut kembali ke materi berikutnya ya. Kita akan memperdalam lagi tentang masing-masing keadaan atau kondisi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena kita wajib mengetahui kondisi atau keadaan geografis pulau-pulau di Indonesia, diantaranya itu luas wilayahnya, kenampakan alamnya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki luas sekitar 437.481 km persegi. Nah, Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas kelima di dunia. Nah, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat rawa-rawa. Kita lanjutkan di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, Papua. Nah, ini adalah pulau terbesar di Indonesia ya, dan di Papua ini terdapat juga puncak tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jayawijaya ya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Dan ada juga Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara keadaan geografisnya itu sama berbukit-bukit juga. Nah, ini yang terkenal nih destinasi alamnya di Pulau Bali ya. Dan kalau di Kepulauan Riau di Bintan ya, yang hampir sama tuh destinasinya dengan di Bali. Bu, saya pernah ke sana. Pernah ke Bu. sana? Nah, gimana? Iya, Ibu Bu. belum pernah ke sana loh. Iya. Udah deket ya, Neroro udah sampai. Oke, setelah tadi memahami materi dari cara mencari ide pokok dan kondisi geografis,
Ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini tugas dalam LKPD ya. Untuk bahasa Indonesia, tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Dan untuk IPS-nya membuat kamus mini catatan kondisi geografis. Untuk gambarannya seperti ini. PD pertama, kalian membuat peta konsep. Nah, seperti ini ya. Bentuk peta konsepnya, kalian buat sekreatif mungkin dari bahan yang sudah ada. Kamu tentukan ide pokok dari teks bacaan yang sudah Ibu sediakan. Dan kamu buat peta konsepnya, dituangkan di dalam kertas berwarna. Nah, lebih cantik, warna-warni lebih cantik tuh. Jadi lebih inovasi, lebih variatif. Nah, untuk tugas yang kedua, LKPD yang kedua itu kalian membuat kamus mini. Jadi Ibu sudah siapkan untuk kertasnya yang akan kalian gunakan untuk membuat kamus mini ini. Nah, kamus mini ini nanti yang langkah pertamanya itu kamu isi dulu jawaban di lembar yang kosong ini dari luasnya, batasnya maupun keadaan alam setiap pulau yang ada di Indonesia. Contohnya ada Pulau Sulawesi, kamu buat Papua, Jawa, Sumatera. Nah, setelah itu kamu gunting, buat serapi mungkin. Serapi mungkin kamu gunting dan kamu sambung-sambung sehingga membentuk kamus dan kemudian kamu tempel juga di kertas berwarna. Untuk tugas LKPD kelompok, ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi waktu pengerjaan LKPD ini, Ibu kasih waktu selama 40 menit. Ya, 15 menit kamu membuat peta konsep, dan 15 menit kemudian kamu bisa manfaatkan waktunya untuk membuat kamus mini. Atau kamu lebih cepat, pokoknya kamu atur waktu sebanyak 40 menit. Itu ya. Dan kemudian setelah kamu selesai mengerjakan, kamu presentasikan bersama temanmu. Baik, Bu. Mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Sekarang Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok perangkat LKPD. Sudah terima semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kamu berdiskusilah bersama teman-temanmu untuk mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, Ibu beri waktu seperti yang sudah kita sepakati tadi. Baik, Bu. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang sudah waktunya mempresentasikan hasil kerja proyek setiap kelompok. Pertama, kita presentasikan dulu hasil peta konsep yang sudah dibuat. Oke, untuk kelompoknya Wiwin, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok Wiwin bisa presentasikan hasil dari pekerjaan hari ini. Baik, Bu. Oke, ayo, Di sini silakan. saya akan menampilkan presentasi saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kelompoknya Titi, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Ayo tunjukkan Bu. hasilnya. Ya. Baiklah, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini dia. Oke, Makasih, Bu. bagus. Kelompok Harefa, sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo tunjukkan.
Baik, akan saya presentasikan hasil kelompok kami ya. Ini. Oke, terima kasih. Dah, alhamdulillah semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau kerja diskusi masing-masing. Nah, dari hasil diskusi itu apakah ada kesulitan yang dialami? Enggak, Bu. Tidak. Bu. Tidak. Bisa Iya, bekerja Bu. sama dengan baik? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan ide pokok yang tadi kalian buat, kamu bisa fokus dengan kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Kalimat utama itu kamu ambil intinya untuk dijadikan sebagai ide pokok. Masing-masing kelompok juga bagus mempresentasikan hasil dari ide pokoknya, sudah menampilkan peta konsep dengan bagus dan hasil kamus mininya juga menarik yang kalian sajikan. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan kalian untuk belajar berikutnya sebelum menghadapi ulangan. Oke, setelah selesai mengerjakan LKPD, kita lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini kalian kerjakan masing-masing ya. Ya, Ya, Bu. Oke, Topik kerjakan selalu nyontek, sendiri-sendiri. Bu. Topik selalu nyontek Hah? ya, Bu. Mana Jangan Topik selalu nyontek. nyontek ya, Bu. Bu Titi itu sering nanya Ya. Iya. Jangan mencontek. kadang diambilnya kertas saya gitu, Bu. Oke, ini untuk evaluasinya. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Baik, Ya, Bu. Bu. Sudah siap, Bu. Sudah Bu, saya siap? udah selesai, Bu. Nah. Udah selesai, Bu. Koreksi yang saya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, berhubung kalian sudah menyelesaikan semua evaluasi dan sudah menyerahkan semuanya ke Ibu dan Ibu sudah akan memeriksanya, untuk hasilnya sudah bagus. Berarti apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian dapat pahami dengan baik. Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini ya anak-anak ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan besok dengan pembelajaran kelima. Jika ada yang bisa ditanya, boleh bertanya dulu. Apa ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bisa menceritakan kesan belajar hari ini? Bu Titi. Ya, ini saya merasa senang sekali, Bu, karena bisa mengetahui letak pulau-pulau yang ada di Indonesia, Bu. Alhamdulillah. Untuk Yeti, apa yang didapat di pelajaran hari ini? Ya, Bu, saya dapat pengetahuan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita ketahui pulau terbesar di Indonesia itu pulau apa? Kalimantan. Papua ya, Bu. Pulau Jawa. Pulau Jawa, Bu. Pulau apa? Pulau Jawa. Jawa Indonesia. Pulau Jawa. Pulau terbesar di Indonesia. Ayo. Papua, Kan tadi Bu. sudah Papua. menuliskan Papua, luasnya. Bu. Ayo. Pulau Jawa, Bu. Pulau Papua. terluas di Indonesia itu Pulau Papua. Papua. Yeay, kami betul tadi Bu bilang Iya. Papua. Pulau Papua. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Untuk yang memimpin hari ini khususnya Ibu tunjuk untuk Wiwin. Silakan tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, kita baca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Selesai kita.